Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 7 September. Taifun sudah menjauh tapi hujan lebat pada sore hari beberapa hari ini telah menimbulkan serangkaian bencana. Longsor dinding gunung terjadi di Tai'an, Miaoli mengakibatkan terjebaknya sejumlah warga dan beberapa ruas jalan provinsi nomor 7 di Ilan ambruk dan terputus. SMP Tatong yang berdekatan diliburkan sehari. Longsor skala besar membuat mesin keruk terpaksa beroperasi di tengah lumpur. Akibat hujan lebat yang dibawa oleh depresi tropis, beberapa ruas jalan provinsi nomor 7 dan jalan provinsi nomor 7A di Kabupaten Ilan ambruk, sehingga mobil tidak dapat mengangkut sayur dan terpaksa mengambil jalur lain. Dua ruas jalan yang ambruk sudah dapat dilalui tanggal 7 pagi, namun SMP Tatong mengumumkan penangguhan kelas selama 1 hari karena mobil sekolah tidak bisa lewat akibat terputusnya jalan di area pegunungan. Longsor pada dinding gunung juga terjadi di jalur timur Jalan Hutan Talu di Taman Nasional Xuepa, Miaoli. Serpihan yang jatuh cukup tajam. Pengendara sepeda yang terjebak segera melaporkan hal tersebut. Panjang jalan Hutan Talu jalur timur sekitar 19 km. Setiap hari dibuka dari pukul 8 pagi hingga 5 sore untuk jalur sepeda. Polisi membantu mengevakuasi 27 warga dan 20 sepeda dalam 1 hari. 现场岩石仍不断掉落，远警依据经验，趁落石稍缓时，边警戒边协助受困登山客包车分离，快速将脚踏车抬过落石处。当日共协助7队27人，脚踏车20辆通过塌方处。 Dua taifun berturut-turut menyebabkan jalur timur Jalan Hutan Talu dan Jalan Hutan Songmao ambruk akibat hujan. Pola cuaca hujan petir di sore hari juga memengaruhi upaya perbaikan jalan. Hanya 1/5 jalur timur Jalan Hutan Talu yang baru diperbaiki, sehingga beberapa jalur di dalam Jalan Hutan Songmao untuk sementara tidak dibuka untuk umum. Terpengaruh sabuk depresi rendah dan gejolak sistem awan konvektif, hujan deras mengguyur dan menimbulkan banjir serta genangan air di banyak tempat di New Taipei, Taoyuan, dan Ilan kemarin. Untuk beberapa hari ke depan, kadar uap air relatif tinggi. Cuaca tetap tidak stabil dan hujan deras sporadis pada sore hari berpeluang turun di wilayah timur dan Yunlin ke selatan. Hujan deras turun dan tak sempat tersalir ke parit, mengakibatkan jalan tergenang laksana sungai kecil. Pengemudi mobil dan pengendara motor tampak berhati-hati saat lewat. Banjir melanda rumah warga di sekitar Chieso Road, distrik Pate, Taoyuan. Warga terlihat mencedok genangan air dalam rumah. Ada juga tutup lubang parit yang terbuka akibat semburan air. Akibat dampak sabuk depresi dan gejolak sistem awan konvektif pada sore hari, Biro Cuaca Pusat mengeluarkan peringatan hujan petir deras untuk kota New Taipei dan Taoyuan pada tanggal 6 sore. Hujan deras menyebabkan longsor di Xintan Road, distrik Xintian. Lumpur membanjiri jalan menyebabkan jalur 2 arah terhambat. Untungnya tidak ada orang yang terluka. Hujan lebat tanggal 6 sore menyebabkan pipa air rumah sakit NTU cabang Yunlin di Huwei pecah dan membuat air menyembur dari atap laksana air terjun. CWB menyatakan cuaca di seluruh tempat beberapa hari ini tidak stabil. Hujan deras sporadis pada sore hari berpeluang turun di wilayah timur dan Yunlin ke selatan. Menurut statistik Direktorat Jenderal Anggaran Akuntansi dan Statistik atau DGBAS, indeks harga konsumen IHK Agustus mencatat 2,52%, rekor tertinggi dalam setengah tahun terakhir. Faktor utama adalah kenaikan pengeluaran rekreasi dan hiburan ditambah dengan faktor taifun dan peningkatan harga minyak mentah internasional. Statistik terbaru DGBAS menunjukkan IHK Agustus adalah 2,52%, kembali menembus garis peringatan inflasi 2% dan mencatat rekor tertinggi sejak Februari. DGBAS menganalisis seiring kenaikan pengeluaran rekreasi dan hiburan, peningkatan harga sayur pasca taifun, dan terus tingginya harga minyak mentah internasional, IHK dikhawatirkan akan terus melambung. Sementara itu perihal rapat Komite Bank Sentral atau CBC yang akan digelar tanggal 21, pakar tidak menutup kemungkinan kenaikan suku bunga 0,125% andai kata IHK terus meningkat.
Pandemi COVID-19 di Taiwan terus menstabil, tapi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kembali mengingatkan kecenderungan bangkitnya epidemi di banyak tempat di dunia, terutama angka kematian yang terus meningkat di Timur Tengah dan sebagian kawasan Asia, maka menyerukan peningkatan vaksinasi dan pengetatan pemantauan. Berdasarkan pemantauan CDC, jumlah kasus COVID-19 di Taiwan rata-rata bertambah 45 per hari dalam 7 hari silam, sementara angka kematian 8 orang per hari. Pandemi COVID-19 di Taiwan terus menstabil, tapi WHO kembali mengingatkan kecenderungan bangkitnya epidemi di banyak tempat di dunia. Menurut WHO, saat ini masih ada ratusan ribu orang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 dan disebabkan virus terus bermutasi, pasien yang terinfeksi ulang cukup banyak, terutama pada masa pergantian musim dan cuaca menjadi dingin. Tingkat kelangsungan hidup virus menjadi lebih panjang. Warga pun diingatkan memerhatikan pencegahan. Pameran Semikonduktor Internasional Semicon Taiwan diluncurkan di Pusat Pameran Nankang Taipei kemarin, menghadirkan sejumlah teknologi baru seperti lengan mekanis multifungsi. Sementara Asosiasi Industri Semikonduktor Taiwan memperkirakan dipacu oleh industri seperti AI dan server, industri semikonduktor Taiwan berpeluang pulih. Dalam pameran Semicon, ada pelaku usaha yang mengembangkan lengan transportasi wafer multi-aksis. Selain memfitur kadar debu terendah dan mengurangi masalah kontaminasi wafer, juga tidak perlu memasang jalur trek sehingga menghemat biaya. Ada juga pelaku usaha lainnya yang menggabungkan lengan mekanis dengan mesin MCTC untuk melakukan berbagai tugas berbeda sekaligus, mencakup daya magnet dan menggenggam panel, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Pameran Semicon tahun ini menarik total 950 perusahaan yang mendirikan lebih dari 3.000 booth. Selain peluncuran sejumlah teknologi baru, asosiasi dan perusahaan semikonduktor besar juga diundang untuk melakukan analisis pasar industri semikonduktor di masa mendatang. Further projects a positive rebound in 2024, with global revenues expect to reach $581 billion. Representing a 12.6% increase over the previous year. We can reasonably expect a similar upward trend in Taiwan semiconductor revenues. Dipacu oleh industri seperti AI dan server, nilai output semikonduktor akan meningkat secara bertahap. PM Chen Qianren bahkan berjanji bahwa pemerintah akan mendukung penuh pengembangan industri semikonduktor dan mengukuhkan posisi Taiwan di bidang semikonduktor. Pemirsa sekalian, sekian warta berita dari PTS. Kita jumpa lagi di lain kesempatan.